아직도 많이 자서 온댔어. 오빠 그러지 마. 나 이제 안 올게. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Balik lagi di channel Archil Film. Kali ini Archil Film akan mengulas alur cerita dari sebuah film rilisan tahun 2006 berjudul Hearty Paws. Film ini lumayan menguras air mata dengan alur ceritanya yang sedih, mengisahkan tentang bagaimana kesetiaan dari seekor anjing pada majikannya. Dilatar belakangi dari kehidupan seorang anak yatim bernama Chan. Oke, sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi alangkah baiknya lagi jika kalian menonton filmnya secara utuh. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Chan. Saat itu di tengah malam, ia mengunjungi sebuah rumah dan akan mencuri seekor anak anjing. Anak anjing tersebut akan diberikan kepada adiknya yang tengah berulang tahun yang bernama Soyi. Adiknya itu pun sangat bahagia. Ia pun memberi nama anak anjing tersebut dengan nama Mayem, yang artinya tulus. Oke, karena namanya sedikit susah, jadi di sini saya ganti nama anjingnya dengan nama Mochi. Hari-hari pun terus berlalu. Chan dan adiknya pun sangat menyayangi Mochi, hingga tak disangka Mochi pun kini sudah besar. Suatu hari, Chan memarahi Soyi karena adiknya itu mengompol saat tidur. Chan dan Soyi adalah anak yatim piatu. Kedua orang tuanya telah tiada, pergi meninggalkan mereka. Mereka hanya tinggal berdua dan sesekali paman dan bibinya mengunjungi mereka untuk melihat keadaannya. Di sekolah, seperti biasa, Chan mengikuti pelajaran dengan baik. Suatu hari, gurunya meminta seluruh murid untuk menceritakan tentang seseorang yang paling ingin ditemui. Beberapa murid pun menjawab pertanyaan dari gurunya tersebut. Namun, saat giliran Chan ditanya siapa yang ingin ditemuinya, Chan hanya menjawab tidak ada. Ia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Sepulang sekolah, Chan hendak mampir ke sebuah toko. Ia berjanji kepada Soyi untuk membelikan es krim. Sedangkan Soyi dan anjingnya tengah menunggu Chan di halte bis. Hal itu dilakukan setiap hari selain hari libur. Saat bis itu tiba di halte, Soyi pun merasa sangat senang. Namun sayangnya ternyata Chan tidak berada di bis tersebut. Mochi yang memiliki insting besar tiba-tiba berlari dan ternyata ia mengejar Chan yang tengah berlari sambil membawa kantong plastik berisi es krim. Soyi pun meminta es krim yang dijanjikan oleh Chan. Namun ternyata es krim tersebut sudah mencair karena terlalu lama dalam perjalanan. Soyi pun akhirnya sangat kecewa. Namun di sini Chan memarahi Soyi karena ia sudah rela membelikan es krim dengan uang yang seharusnya digunakan untuk ongkos bis. Soyi pun kembali menangis. Namun seketika ia tertawa melihat tingkah laku anjingnya yang sangat lucu. Dari sini kita bisa lihat bahwa sang anjing sangat tahu keadaan Soyi dan berusaha untuk menghiburnya. Keesokan harinya paman dan bibinya memberitahu kepada Chan bahwa mereka harus pindah rumah. Hal itu dikarenakan pamannya dipindah tugaskan oleh perusahaan tempat paman Chan bekerja. Bibinya mengatakan bahwa mereka tidak punya biaya untuk membawa Chan dan Soyi. Pamannya juga tidak tahu kenapa ibu Chan tidak pernah menelpon dan beranggapan bahwa setelah ayahnya meninggal, ibunya sengaja menelantarkan Chan dan Soyi dan tak akan pernah kembali. Chan pun merasa sangat sedih dan kecewa. Sebelum pergi, ia mengatakan kepada pamannya bahwa ia dan adiknya memang anak yatim, tapi Chan yakin bahwa ibunya pasti akan kembali. Setelah itu, bibinya memberikan sebuah alamat di mana ibunya berada. Namun ia tidak tahu pasti apakah ibunya masih tinggal di alamat tersebut atau tidak. Hingga di malam hari, Chan tengah duduk sendiri di stasiun kereta sambil terus menatap sebuah kertas yang berisi alamat ibunya. Sementara itu, adiknya Soyi dan Mochi masih menunggu kedatangan Chan. Mereka pun ketiduran di halte bis sampai larut malam.
Hingga datang sebuah bis di mana kita diperlihatkan kembali insting dari Mochi. Anjing itu pun berlari menghampiri bis tersebut. Saat Chan turun dari bis, Soyi pun menangis kembali. Ia mengira bahwa kakaknya akan pergi meninggalkannya. Chan pun menggendong adiknya tersebut. Sambil berjalan pulang, Soyi menanyakan kepada Chan apakah ibunya akan pulang menggunakan bis. Karena tidak ingin adiknya sedih, Chan pun menjawab ibu pasti akan pulang. Keesokan harinya Soyi pun menemukan sebuah kertas berisi alamat ibunya tersebut dan ia menanyakan langsung kepada Chan. Chan yang melihatnya segera merebut kertas tersebut dan memarahi Soyi. Lagi-lagi Soyi pun menangis. Chan mengatakan percuma saja ibu tidak akan pulang. Hal itu membuat Soyi semakin sedih. 가봐야 소용없어. 이제 엄마 안 온단 말이야. 우리한테 엄마 없어. 올 거면 벌써 왔지. 가봐야 소용없다고. Chan pun merasa kecewa kepada ibunya. Lalu ia pun hendak membuang tas milik Soyi yang diberikan oleh ibunya. Namun Soyi melarangnya. Ia sangat yakin bahwa ibunya pasti akan kembali. 꼭 소희랑 오빠 데리러 온댔어. Chan pun meminta adiknya untuk tidak terus menanyakan tentang ibunya, atau ia akan meninggalkan Soyi sendirian. Soyi pun berjanji tidak akan menangis lagi asalkan Chan tidak pergi meninggalkannya. Saat Soyi sudah tertidur, Chan meminta kepada anjingnya untuk menjaga Soyi jika ia pergi. Mochi yang merupakan anjing pintar pun menuruti permintaan dari Chan. Singkat cerita, keesokan harinya Chan mengajak Soyi untuk bermain di atas sungai yang sudah membeku. Saat sedang asik bermain, Chan meninggalkan Soyi untuk beberapa saat karena ia akan ke toilet. Mochi yang sangat senang bermain, ia pun berlari menghampiri sebuah layangan. Tiba-tiba sungai itu pun retak dan Mochi pun terjatuh ke dalam sungai tersebut. Soyi yang khawatir, ia pun mendekatinya. Namun sungai itu pun kembali retak. Chan yang mulai menyadarinya, ia pun berteriak memanggil Soyi. Namun semuanya sudah terlambat. Soyi pun terjatuh dan tenggelam ke dalam air sungai itu. Chan pun segera berlari dan akan menyelamatkan adiknya. Namun seseorang menahannya karena akan menyebabkan Chan ikut terjatuh. Chan pun terus berteriak memanggil Soyi. Namun Soyi tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya adik kesayangannya pun meninggal dunia, tenggelam dalam sungai itu. Sementara itu Mochi akhirnya bisa selamat. Chan yang terus menangis tidak bisa menyelamatkan adik kesayangannya tersebut.